Good morning, my friends. Since I have no more air guns rifle for review, I want to show you my old collection. This is a Bowie knife, which is made from Indonesian bladesmith. This is very beautiful knife and made from various metal. Okay, 44C, 440C, and D2, and O1 01. Jadi ini karena nggak ada review senapan angin lagi, jadi kita kembali ke hobi saya yang dulu. Ini review Bowie knife ya teman-teman ya. Untuk penyimpanan ini saya kasih plastik ya, because I want to store it for quite long time. I have to wrap the blade side, the blade parts using plastic or microwave wrap plastic. Yeah. It will protect the blade from corrosion because the blade sheet made from a buffalo leather, so they have a tannic acid ya. Jadi karena dibuat dari kulit sapi ya. Jadi mereka menyamak menggunakan asam tanat ya, yang merupakan asam itu sifatnya korosif ya. Jadi kalau kita lihat penyamakan kulit ini menggunakan asam tanat amatlah berbahaya kalau kita simpan pisau dalam waktu yang lama tanpa menggunakan plastik seperti ini. Ya, jadi mereka akan korosi ke pisaunya. Untuk 440C, 440C, this is my favorite, one of my favorite steel blade ya. Salah satu favorit saya dalam pisau, tapi sayangnya unfortunately these steel are not suggest ya, kita nggak sarankan, tidak disarankan untuk membuat pisau-pisau besar for make a big Bowie knife ya, karena 440C ini mempunyai kadar karbon 0,95% sampai 1,2% dengan kromium antara 16 sampai 18% ya, kromiumnya tinggi, dan nikelnya 75%. Jadi dia benar-benar anti karat ya, rust resistant ya. Ini saya tes, saya celup dalam ini ya, dalam air ya, dalam botol air selama 1 minggu tidak ada karat sama sekali, benar-benar mulus ya. For a week I test it ya, dipping on the water, but there is no stain at all ya. Nggak ada karat sama sekali. Kalau yang D2 ini, for D2 steel, ini setelah saya rendam dalam waktu 3 hari sudah ada stain. There is a stain, rust. Yeah. You can see this spot, this one and this one. Yeah. But the rust stain is just on the superficial, hanya di superficial permukaan luar. Jadi they not penetrate into deep on the steel. Jadi dia nggak penetrasi ke dalam logamnya. Karena tetap D2 itu meskipun mempunyai karbon yang cukup tinggi 1,4%, tapi dia mempunyai kromium yang tinggi juga 12%. Jadi dia berkarat tapi hanya di permukaan, just on the superficial, not penetrate into the deep of the steel ya. Ya karena sifatnya 440C ini mempunyai kadar kromium yang tinggi, maka tidak disarankan untuk membuat pisau besar dengan menggunakan 440C. Meskipun dia tebalnya 5 mm ya teman-teman. Ya. Nah ini saya membuat 440C ini untuk pisau-pisau kecil biasanya. Kalau yang D2, kalau untuk D2 ya, for D2 steel or O1 01. Ya, 01 itu kadar karbonnya 0,95%. Yang 01 itu ini, this one and this one
This is a very big Bowie knife. This blade is about 30, 32 centimeters, 30 or 32 centimeters, made from O1 steel, baja 01. The thick is about 7 millimeter, 6 up to 7 millimeter. Tebalnya 6 sampai spine thicknya ya. Ketebalan punggungnya antara 6 sampai hampir 7 millimeter. Ya, ini ya. Full tank. Full tank. Jadi dalam pisau itu ada yang namanya tank, ya. There is called tank. Tank adalah gagangnya pisau. This is full tank. Okay. With handguard is made from brass. Jadi handguardnya dari kuningan, ya. Dan dia cukup berat. It's quite heavy. The heavy of the blade itself, the knife itself without sheath is about 1 kilograms. Berat dari pisaunya sendiri tanpa sarungnya itu 1 kilogram, tepat 1 kilogram. Berat, cukup berat. Yeah. Okay. Very beautiful. This is very sharp, a razor sharp. It can slice a paper with easily. Ya, jadi dia razor sharp, dia bisa slicing paper dengan smooth, cukup smooth. Ini dari baja 01. Ya. Jadi keunggulan baja 01 itu dia mempunyai tungsten woods 0,5%. Tungsten itu logam yang simple, tapi kalau dia dicampurkan ke dalam logam baja, dia memberikan kekerasan yang cukup tinggi. Ya, hardness Rockwell-nya, if we treat properly, it can reach about 58, 59 or almost 60 index on HRC Rockwell. Jadi kalau kita heat treatmentnya bagus ya, with properly heat treatment dan quenchingnya bagus, maka dia akan mencapai hampir 60 indeks di Rockwell-nya. Tapi biasanya antara 58, 57. And the good point of O1 steel ya, yang saya suka dari baja 01 ini, dia memiliki kestabilan, kebalance ya, memiliki balance. It has a balance for toughness, untuk toughness-nya ya, keuletannya, and the hardness ya, dan hardness-nya. Jadi seperti kita tahu bahwa hardness dan toughness itu berbanding terbalik ya teman-teman. Jadi kalau pisau itu hard ya, keras, biasanya dia brittle, rapuh. Sedangkan kalau pisau itu tough ya, biasanya dia kurang keras. Sehingga kalau untuk high impact cenderungnya dia mengalami tepi ujungnya itu meleot. Tapi bukan chipping, bukan rompal ya, tapi edge-nya itu harus benar-benar heat treatment-nya benar-benar tepat. Another one Bowie knife made from O1 steel is this one. Ya, jenis yang lain yang dibuat dari baja 01 ini contohnya juga. Although this knife doesn't have a full tank, this made a hidden tank ya. Jadi meskipun dia nggak dibuat dengan sistem full tank, tapi menggunakan hidden tank. Kalau ini full tank ya, ya bajanya dari depan langsung ke belakang full semua ya. Kalau ini hidden tank. But this knife quite strong ya, cukup kuat ya, karena dia tanknya ini masuk ke dalam pommel sini ya. The pommel and the handguard is made from duralium. It's very beautiful and using a deer stack, pakai tanduk rusa ya buat di gagangnya. Menggunakan baja 01. Ketebalannya antara 6 sampai 7 mm. The weight of this blade itself without sheath is about 700 grams. Kira-kira 700 gram beratnya ini tanpa sarung. Ya, ini pakai 01. Ya, ini cukup kuat. Jadi kalau beberapa teman-teman yang pakai seperti ini untuk survival ya, untuk batoning, untuk chopping cukup kuat meskipun dia hanya menggunakan hidden tank ya, hidden tank. And from D2 steel, this is
A knife made from D2 steel. You can see this is a laser engraving, ada graver lasernya D2 ya. This Bowie knife is very beautiful, made from D2 steel, and it has a good heat treatment, a properly heat treatment from a Indonesian blacksmith. Cukup bagus, heat treatmentnya juga bagus ya ini ya. A very razor sharp, it can slice paper with smooth and easily. Also made from deer stack and duralium handguard and pommel. Ergonomisnya bagus. Ya, hanya balance-nya ini ke depan, agak ke depan because have a wide blade ya, karena bentuk desainnya blade-nya depannya ini agak lebar, jadi dia balance-nya agak ke depan. Untuk chopping lebih enak daripada yang ini ya. Kalau yang ini balance-nya rata, kalau ini balance-nya ke depan. The weight is about 750 grams without sheet. Ini beratnya 750, lebih berat sedikit daripada yang ini. Ya, ya. Oke. Ini tebalnya 6 mm juga, 6 mm. Ya. Okay. It's very beautiful knife. Okay. I always wrap the blade side of this knife with a plastic, yeah. So it will protect from corrosion against the tannic acid from its buffalo leather sheet. Okay, it's very beautiful. Buatannya rapi sekali ya. Indonesian bladesmith is very impressive. Buatan anak bangsa bagus sekali ya teman-teman ya. Ini kita lihat. Selain bahan yang saya jelaskan ya, oke, selain dari bahan-bahan ini, ya, other steel blade from D2 and 440C, we have a spring steel or 5160 steel, ya, 5160, baja per atau baja 5160. Ada this one and this one. This made from spring steel, dibuat dari baja per truk ya, komposisi 5160 atau 1060 ya. Ya, ini ya. Ini juga cukup bagus, heat treatmentnya menggunakan differential hardening. The heat treatment using differential hardening system. So in the back spine of the knife, the hardness is very low. Ya. Jadi for toughness, jadi di bagian punggungnya ini kekerasannya rendah, sementara di edge-nya kekerasannya tinggi. Jadi dia differential hardening. Tujuannya supaya pada saat dia chopping dengan kekuatan yang besar untuk balok ya, dia nggak mudah patah. Jadi kelemahannya pisau yang menggunakan full hardening itu dari depan sampai ke belakang semua keras. Konsekuensinya kalau dia bacok balok dengan kekuatan yang besar, gampang untuk patah, snapping. Ya, itu. It is very nice. Ya. Also use hidden tank. Ya, tanknya di sini, tapi dia tanknya maksimal. Ya, but the tank is maximum. So we can see this handle wood. It's made like a sandwich. Ya, dibuat seperti sandwich. Ya, atas sama bawah. Ini ada sambungannya di sini. Ya karena tanknya besar, jadi not a red tail, but this is a hidden tank. Because I said to the bladesmith to make the hidden tank as wide as possible. Ya, jadi saya minta supaya dia bikin selebar mungkin selama masih nyaman untuk dipakai. Ya, ini cukup nyaman. But because the leather sheet is so very tight, ya, karena sangat kencang, maka it is not possible for wrapping with plastic ya. Jadi nggak bisa dibungkus plastik. Jadi so I just rubbing it with oil before I
keep on the sheet. Oke, jadi saya hanya memberikan minyak pelumas sebelum dimasukkan ke sarungnya lagi secara rutin ya, frequently I give the oil. Very thick and strong, and I design it with a fire starter on this side. Okay. Very beautiful knife. And this is from Spring Steel too. Okay. This is very beautiful knife from Spring Steel. Baja 5160 ya teman-teman ya, baja per ya, ini bagus. And the unique one is the design of this handle. Ini keunikannya dari desain handle-nya. Ini menggunakan kulit ya teman-teman. Nah ini menggunakan kulit ya, yang digabung dan dipres. Ini kulit. Desainnya meniru pisau kabar tipe apa ya, marinir. Saya agak lupa. Kabar itu yang untuk handle-nya itu seperti ini. Okay. Very beautiful knife. From Indonesian Bladesmith. Okay. I try to explain in English for my friend in United States. Okay, this is the end of this video. Thank you for watching this from Indonesian Bladesmith. Okay, this is my favorite Bowie knife. God bless you all.